Assalamualaikum, Coach Indra Safri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Yes. Masya Allah. Ya, terima kasih Mas Ari, Mas. Aduh, nggak kelihatan namanya. Saya Aris dan beliau Aris. Mas Saiful. Iya. Mas. Ya, saya Saiful, Coach. Mas Saiful, ya. Saiful, Coach. Yes. Ya, maaf. Mas Saiful, aku mau ngomong secara pribadi dulu nih sama Coach Indra Safri ya, mumpung kesempatan kapan. Jadi, Coach, saya sangat bahagia sekali Coach. Jadi ada satu orang yang wajahnya mirip dengan almarhum bapak saya itu ya Coach Indra Safri. Jadi ini sekarang keluarga saya itu ibu saya apa tuh semua nonton banget karena jadi ada apa namanya sisi emosional banget malam ini bisa bertemu dengan Coach Indra Safri. Mama ya, Saiful ya ini. Semuanya udah yang izin Allah semuanya udah ada yang atur kayaknya. Kita cuma menjalani aja. Iya, terima kasih guys. Iya. Ya, Coach Indra Safri, mungkin saya sedikit sampaikan ya tentang Evapora. Ya, Evapora ini ya sebuah learning platform yang memang kami berdedikasi ya untuk melayani UMKM Indonesia. Jadi seminggu kadang 2 kali sampai 3 kali kita bikin event-event seperti ini dan dihadiri oleh ribuan orang gitu ya. Kadang terakhir kemarin itu sampai 5.000 orang gitu. Dan alhamdulillah gitu Coach, teman-teman UMKM ini bersemangat untuk kemudian ingin berubah ya, bersemangat ingin tumbuh di saat kondisi yang begitu menekan luar biasa ini. Nah, insya Allah salah satunya kenapa kami terinspirasi menghadirkan Coach Indra Safri adalah bagaimana sih kita nanti menanamkan mindset seorang pemenang ya. Bagaimana sih kita nanti bisa menginstal winning attitude di dalam diri kita pribadi, tim kita dan lain sebagainya gitu. Yang telah dan nanti saya berharap Coach Indra Safri bisa belak-belakan banget ya untuk bisa berbagi kepada kita gimana sih dulu bisa membuat mentalitas tim nasional itu begitu luar biasa. Satu kalimat yang selalu terngiang-ngiang di kepala saya Coach, waktu kita menang lawan Korea Selatan, kita nggak cuma menang 3-2 waktu itu. Kita ngolongin mereka, itu kata-kata Coach Indra yang langsung dalam benak saya itu, aku jadi orang superior gini ya. Hanya mendengar kata Coach Indra, kita cuma ngolongin mereka gitu, itu kayak bangsa Indonesia ini harusnya hebat gitu, kita nggak kalah gitu. Mas Saiful mau itu bukan hanya, iya itu benar-benar itu Mas Aris, benar-benar membangkitkan satu hope ya, sebuah harapan ya. Dengan bukan hanya mentalitas, tapi permainan U19 itu benar-benar cantik. Jadi biasanya kita melihat permainan seperti itu di liga-liga Eropa gitu, tapi akhirnya bisa juga ternyata orang Indonesia bermain seperti ini gitu. Dan ini bukan sekedar cantik, tapi bisa mengalahkan tim-tim besar seperti Korea gitu. Kita pengen tanya nih langsung ke Coach Indra Safri, bagaimana melihat situasi Indonesia pada saat itu, timnas Indonesia pada saat itu, kemudian inisiatif seperti apa yang Coach Indra lakukan di awal-awal itu, Coach? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Saiful, Mas Aris, saya bahagia banget bisa hadir pada malam hari ini berkumpul dengan teman-teman dari UMKM seluruh Indonesia ya. Iya, betul. Indonesia dan ya mudah-mudahan malam ini saya bisa memberikan sedikit inspirasi, mungkin juga motivasi lah kepada kita semua dan kepada diri saya sendiri. Kesimpulan setelah saya berada di posisi terakhir detik ini, bahwa saya semakin yakin bahwa Indonesia itu akan hebat oleh orang Indonesia sendiri. Dia harus berdiri di kaki dia sendiri. Dia butuh belajar ya, tapi nggak butuh diajar. Kalau belajar apa yang kita butuhkan, itu yang kita ambil ilmu-ilmu dari negara-negara yang mungkin lebih maju dari kita. Tapi kalau kita selalu mau diajar, apa yang dia mau yang dia akan lakukan di sekitar.
Makanya video tadi dan saya review perjuangan saya dari 2011 memang untuk meyakinkan seseorang, meyakinkan kalau saya itu kan di sepak bola, meyakinkan warga sepak bola, masyarakat sepak bola, itu memang nggak gampang gitu. Tapi di satu sisi juga saya mengalami, walaupun saya sudah memberikan 2 trofi, ya, dan itu belum ada satupun pelatih loh yang memberikan 2 trofi. Dan terakhir saya mempersembahkan medali perak, padahal sebelumnya orang asing yang menjadi pelatih cuma medali perunggu. Apa yang saya lakukan itu sebenarnya menurut saya ada dampaknya, tapi kenapa kok masih nggak konsisten gitu. Jadi konsistensi bangsa ini memberikan chance, memberikan kesempatan atau melanjutkan arah yang sudah benar, itu yang kurang gitu. Kalau mengenai perjuangan, waduh, alhamdulillah saya bersyukur banget kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Saya bukan siapa-siapa, bukan pemain tim nasional, pemain biasa-biasa aja, orang kampung. Dan dengan cara saya, bismillah, saya melakukan perubahan. Yaitu, saya masih ingat, itu tahun 2011, pertama kali saya ditunjuk oleh PSSI untuk melakukan pembentukan, membangun tim nasional U16 untuk ikut Piala Asia waktu itu di Bangkok, Thailand. Saya disodorkan 58 pemain, dari 58 saya pilih 23 itu saya bawa ke Thailand. Ya, kalau menurut saya, alhamdulillah waktu itu saya gagal total, hanya saya menang lawan Guam 17-0. Cuman itu aja jejak prestasinya. Tetapi gagal total, nggak lolos. Setelah itulah momentum awal saya melakukan evaluasi dan bekerja dengan bismillah yang benar-benar saya niatkan. Saya akan bekerja jujur, saya akan bekerja tidak ada dusta di antara kita, dan benar-benar saya akan membangun tim nasional Indonesia menunjukkan keindonesiaannya. Apa yang saya lakukan? Saya evaluasi pemain yang 58 itu, yang 23 itu juga saya evaluasi. Rupanya yang jadi pemain sepak bola cuma 2 orang. Hargianto sekarang di Bayangkara dan Bagas Adi di Arema Malang. Yang selebihnya nggak jadi pemain sepak bola. Setelah saya evaluasi lagi, rupanya anak-anak yang ikut tim nasional itu adalah anak-anak yang berada di sekitar Jakarta atau paling jauh ya Jogja. Jadi tidak terlibat tuh orang Aceh, tidak terlibat tuh daerah-daerah lain. Bisa dibayangkan potensi negara lawan negara kita lawankan dengan satu pulau, hanya Pulau Jawa. Saya robah itu, saya lakukan perubahan itu. Harusnya perubahan itu saya memilih pemain harus dari kompetisi. Tetapi sistem itu nggak ada. Dan bahkan saya hadir saat federasi atau PSSI dualisme. Jadi kalau ada orang bilang organisasinya harus baik, modalnya harus banyak, baru bisa sukses, untuk saya enggak. Yang membuat sukses itu bismillahnya benar, perjuangannya benar, rencana kerjanya benar, dan usahanya benar, dan doanya benar. Sukses pasti. Karena memang itu hanya perintah Tuhan di situ. Enggak ada tidak bilang, duit kamu harus banyak, latar belakang kamu harus hebat, baru kamu bisa sukses, enggak ada. Jadi kalau teman-teman UMKM, jangan ragu untuk melawan apapun, perusahaan apapun. Kecil lah itu, bagi Tuhan gitu. Tuhan berkehendak segenap hatinya. Dan saya itu yang saya pegang, memang benar. Saya mengalahkan Korea, Korea itu 12 kali juara Asia. 12 kali juara Asia. Bayangkan. Jadi saya pikir perjuangan yang seperti itu memang harus dilakukan oleh individu-individu Indonesia, mau di bidang apapun. Dan saya sampai detik ini tidak pernah menyerah. Gitu. Makanya saya udah patenkan itu, semangat menolak menyerah itu udah saya paten. Saya tidak akan menyerah sampai akhir hayat saya untuk sepak bola. Apapun yang saya hadapi, sesulit apapun. Perlu memang optimisme, dan perlu memang konsistensi. Perlu memang perencanaan gitu. Saya pilihlah pemain-pemain waktu itu berdasarkan
kemampuan mereka. Saya jalan dari Sabang sampai Merauke karena tidak ada sistem itu. Saya lakukanlah belusukan. Malahan ya ini yang saya heran. Belusukan itu yang malahan dikasih apresiasi. Pada belusukan itu adalah pekerjaan yang nggak benar yang saya lakukan. Harusnya federasi punya sistem yang baik. Nggak perlu saya belusukan. Kalau ada kompetisi yang berjenjang dari mulai tingkat kabupaten sampai provinsi dan sampai ke tingkat nasional, itu kan enak. Tetapi saya harus melakukan perubahan. Saya tidak mau menyerah. Saya lakukanlah belusukan. Karena dari belusukan itu, errornya itu banyak sekali. Kenapa banyak? Karena saya mengumpulkan pemain di satu daerah 200-300 orang, saya melihat hanya 1 jam, 2 jam, 3 jam, itu errornya banyak. Tapi kalau dari kompetisi, nah ini harus dilakukan, diamati, dilihat dari pertandingan ke pertandingan. Tapi alhamdulillah, walaupun itu seharusnya tidak benar, ya saya lakukan dan alhamdulillah saya membentuk tim nasional Indonesia, menunjukkan keindonesiaannya dan dicintai oleh orang. Saya masih ingat tuh tim nasional U19 ini, kalau dia main tidak ada satu stadion pun yang tidak penuh. Subhanallah. Tidak ada, bisa dicek. Kalau tim nasional U19 eranya Evan Dimas itu main, 19 kota yang kita kunjungi, itu luar biasa. Bagi saya sekarang, sampai ke titik sepak bola itu tidak hanya bicara kalah menang untuk saya. Saya dari sepak bola, saya belajar implementasi agama. Dari sepak bola, saya belajar bagaimana mempersatukan bangsa. Dari sepak bola, saya belajar segalanya. Makanya bagi saya sepak bola itu udah hidup gitu. Jadi bukan hanya karir yang memberikan nafkah, tapi benar-benar sudah menjadi kehidupan saya. Bisa dibayangkan, saya belajar keikhlasan dari sepak bola. Bayangkan saat saya melakukan belusukan, Mas Aris, 17 bulan secara berturut-turut saya nggak digaji oleh PSSI. Siapa yang sanggup? Ya kan? Itu difilmkan sama Ucup itu. 17 bulan berturut-turut, hampir cerai saya. Tapi karena bismillah sudah saya ucapkan, karena bismillah saya sudah ucapkan, karena saya bekerja ini karena Allah, dan saya bikin program, cara-cara, kebiasaan-kebiasaan baru yang bisa nanti akan memberikan prestasi, saya lakukan. Walaupun saya banyak ditentang orang. Jadi kalau kita bismillah bagus, usaha bagus, doa bagus, Tuhan bilang pasti. Ini cerita yang keikhlasan itu. Jadi benar, enggak pernah Allah itu enggak benar gitu. Enggak pernah dia enggak menepati janji gitu. Enggak pernah gitu. Jadi kalau ada orang enggak percaya kepada Allah ya enggak ada percaya kepada Tuhan ya lu itu sombong banget gitu. Sombong sekali. Tuhan bilang kalau kamu ikhlas, saya kasih yang lebih banyak. Saya kasih yang lebih baik. Begitu pengurus PSSI, Mas Haris waktu itu damai, dan terpilihlah Pak Lanyala Mataliti yang ketua DPD sekarang, begitu dia dilantik, begitu dibayar tuh yang 17 bulan itu. Tanpa dipotong 1 sen pun. Karena saya orang Melayu, basa-basi itu ada. Saya kasih tuh orang yang membayarkan orang ke uangnya PSSI. Nggak mau dia terima. Coach sudah terlalu lama menunggu gaji coach. Ini hak. Kalau hak, memang hak kita tidak akan ada bertukar dengan orang lain. 17 bulan itu saya terima. Sebagai manusia, ini tuh teman-teman semua. Kan saya punya nafsu. Nggak ada tuh manusia yang nggak punya nafsu. Saya curhat tuh di sholat saya, di tahajud saya. Tuhan, katanya lebih baik. Kalau hanya 17 dibayar 17 bulan, mana lebih baiknya? Apa yang terjadi coba? 1 minggu setelah itu Pak Lanyala telepon lagi saya. Coach sudah pernah naik haji, udah umroh belum? Belum Pak Lanyala. Udah besok urus paspor dan pergi. Dahsyat enggak tuh janji Allah. Begitu saya mau berangkat, saya pikir itu menghibur hati saya karena ada di koran dan sudah dirilis di koran bahwa Coach Blanco yang gagal di senior akan melatih tim nasional U19. Saya mau minta tolong ke siapa?
mau mengemis saya supaya mempertahankan posisi saya sebagai pelatih timnas U19. Tidak. Saya hadir di Masjidil Haram malam setelah saya tahajud, sekusuk-kusuknya, Tuhan tolong saya, Tuhan. Kembalikan tim nasional U19 ke saya. Saya ingin membuktikan jerih payah saya yang sudah saya bangun selama 2 tahun, mencari pemain dari Sabang sampai Merauke, ya Allah. Tolong kembalikan ke saya. Ini bukan saya baca buku, saya ceritain. Ini benar-benar terjadi. Apa yang terjadi? Coba. Saya ditunggu oleh Pak Joko Driono dan Pak Lanyala Mataliti. Saya pakai jaket merah waktu itu pulang dari Mekah, yaitu kontrak 5 tahun. Jangankan dipecat, tapi ditunggu dengan kontrak 5 tahun dan gajinya 3 kali lipat. Dasar dah Allah itu. Coba siapa di muka bumi ini yang tidak mau mengakui keagungan, kedahsyatan, kehebatan Allah? Coba saja. Tunggu aja pembalasan. Saya berjalan dengan itu. Saya bukan orang hebat, tapi gampang bagi Allah untuk menghebatkan orang. UMKM mungkin tidak bisa banyak kontribusi sekarang, tetapi satu saat, kun fayakun kata Allah, kalau kita berusaha, niat semua yang ada di sini ada baik, mustahil. Tidak akan tercapai. Karena saya orang kecil, saya tahu persis kehidupan mulai dari pengusaha-pengusaha kecil, pedagang-pedagang kecil, orang-orang UMKM yang berjuang, bahkan berjuang tanpa bantuan pun dulu dilakukan. Dan saya tahu persis, orang tua saya adalah orang UMKM yang sangat-sangat kecil banget. Ini dari sisi keikhlasan. Dari sisi mempersatukan bangsa. Sepak bola kalau menurut saya, banyak nilai-nilai yang bisa kita bangun. Nilai-nilai kebersamaan. Sebenarnya olahraga itu nilai kebersamaan, kejujuran, persatuan bangsa. Saya karena memang orangnya optimis. Optimis itu rupanya dengan sombong itu beda-beda tipis. Jadi banyak orang yang bilang saya itu sombong. Padahal saya tidak sombong. Karena saya menyombongkan bukan menyombongkan diri saya menyombongkan keagungan dan kebesaran Allah dan keperkasaan Allah. Bukan keperkasaan saya, enggak. Demi Allah, enggak. Saya siapa sih? Besok aja bisa nggak kelihatan lagi di dunia ini. Kalau Allah berkehendak. Saya operasional agama mungkin tidak terlalu, kening saya nggak hitam, saya nggak pakai. Tapi iman saya, insya Allah, iman saya benar-benar saya. Takut banget saya. Masalah optimisme. Yang dibilang orang paginya sombong. Waktu lawan Korea Selatan, Mas Haris, ada namanya press conference. Press conference itu dilakukan sehari sebelum pertandingan. Saya ditanya oleh media-media, karena ini eventnya AFC, ada Malaysia juga hadir, ada Laos, ada Filipina hadir, wartawan mereka. Yang saya sedihnya waktu itu yang menanyakan wartawan Indonesia. Apa pertanyaan mereka? Coba. Coach Indra Safri, apa strategi dan cara coach untuk besok malam Indonesia tidak kalah banyak? Yang nanya orang Indonesia. Kalau orang Malaysia nanya mungkin saya maklumi. Saya spontan, apakah hati saya siapa yang menggerakkan saya tidak tahu. Tapi saya spontan bilang, sekarang teman-teman media, pergi ke hotelnya Korea itu. Kalau nggak salah dia nginap di Kartika Canda atau di mana waktu itu. Pergi ke hotelnya dia dan sampaikan pesan saya ke Korea. Siap-siap dia kalah tanggal 12. Bilang nggak tuh? Siapa sih saya kalau mulut saya ngomong? Tapi itulah ucapan saya yang itu. Pasti ada yang meridhoi ucapan itu. Sebagai manusia, pasti saya khawatir. Tapi apa yang terjadi pagi-pagi coba? Karena memang kita kalah 1-0 aja, kita akan tampil mendampingi Korea menjadi runner-up terbaik. Atau cukup draw, atau kalah 1.
Nah, saya memang berharap juga teman-teman semua, saya orang nggak mau merendah-rendahkan target. Mengevaluasi target saya nggak mau. Saya kalau mengevaluasi target sama aja menghina Tuhan. Gitu. Usahakan dulu. Kerjakan dulu. Baru kita hasil terakhir terima. Itulah yang takdir. Hasil terakhir terima. Saya juga pernah gagal. Saya pernah dalam keadaan juara dipecat. Enggak pernah nangis saya. Karena yang memecat itu Allah. Lewat tangan orang yang memecat itu. Selesai urusan. Seminggu setelah itu dipanggil juga pernah. Gitu. Apa yang terjadi pagi-pagi Indra Safri, pelatih tim nasional U19, sombong dan arogan. Bayangkan. Menurut saya, kalau saya bilang Tuhan tidak ada apa-apanya, itu sombong. Dilaknat saya. Tapi kalau ada bangsa saya, mau mengalahkan bangsa lain, untuk saya itu optimisme. Kalau ada seseorang ingin jauh lebih baik, ingin selalu jadi pemenang, ingin selalu bisa menafkahi keluarganya dengan baik, itu optimisme. Tapi kalau saya bilang, hey Tuhan tidak ada apa-apanya, sayalah raja di raja, tunggu kehancuran. Masa negara kita aja mau mengarahkan Korea dibilang sombong? Di mana optimisme sebagai orang Indonesia? Ini yang harus kita bangkit. Dan ini sampai detik ini terjaga di dalam hati saya, merah putih saya. Hanya banyak orang mencari cara-cara yang instan untuk melihatkan kehebatannya. Nggak bisa. Tuhan aja nggak bisa menciptakan dengan cara-cara yang instan. Itu optimisme. Mempersatukan bangsa sepak bola. Saya datang ke Aceh. Yang namanya Aceh itu, kalau ada namanya tim nasional pakai Indonesia, tahun 2013, nggak ditonton orang. Paling 2.000. Itu pun orang-orang yang benar-benar cinta ke sepak bola, yang suka sepak bola. Tapi apa yang terjadi? Coba, saya datang, tim nasional U19, begitu saya mendarat di bendaranya di Aceh, biasa teman-teman media datang, tolong sampaikan ke masyarakat Aceh, saya bilang, 30% loh, tim nasional Indonesia ini diperkuat oleh anak-anak terbaik Aceh. Kapten kesebelasan waktu itu semua berangkat, saya bilang ke Evan Dimas, Pan, kapten saya pindahkan ke Zulfiandi, kamu nggak kapten di Aceh. Dan saya sampaikan ke media, kapten kesebelasan tim nasional Indonesia adalah Zulfiandi. Latihan saja itu udah ramai, Pak. Apa dalam pertandingan, sehari setelah itu pertandingan, 35.000 masuk ke Stadion Harapan Bangsa, ada 2.000, mungkin berapa, masih di luar. Damai. Nggak ada tuh perkelahian. Nggak ada tuh keributan. Tapi nggak itu yang paling dasar. Sebelum kami berangkat ke Jakarta, saya minta ngopi waktu itu di kedai kopi Ule Kering. Karena waktu itu masih musim kampanye dan suasana sangat tegang. Kami pun dikawal oleh tentara. Makanan pun diperiksa oleh tentara waktu itu. Jadi saya ke Ule Kering juga dikawal oleh tentara. Nah, di satu sudut, nanti bisa dicek tuh ke Pak Darwis. Ada orang berkumpul di situ. Saya nggak tahu itu siapa. Saya tanya ke tentara ini, oh itu Panglima Gam wilayah Pidi. Saya ngeper, ya udah kalau kayak gitu kita nggak usah minum, kita pulang aja ke hotel sendiri. Belum sempat saya berdiri, dia berdiri menghampiri saya. Coba bayangin, gimana tegangnya saya waktu itu. Saya pikir ada apa-apa gitu. Dia salami saya, dan dia peluk saya. Apa yang dia omongin ke saya? Coach Indra, baru tadi malam saya merasakan bagian dari bangsa Indonesia. Dasar lah sepak bola. Sepak bola bisa mempersatukan bangsa kalau dikelola dengan baik. Dan mungkin tidak hanya sepak bola. Apa artinya
kesempatan. Ada anak Aceh 30%. Pimpinan timnya orang Aceh. Dia merasa dihargai. Dia merasa memiliki bangsa Indonesia. Makanya dia cinta tim nasional Indonesia. Kami berpelukan. Saya bilang, kalau kayak gini kan tidak perlu Pak SBY yang datang di situ. Cukup saya dengan tim nasional. Aman tuh. Ini. Jadi, mungkin di bidang lain juga. Kalau dikelola dengan baik, bisa. Sangat bisa. Nanti terakhir, Mas Ari, saya tutup dengan nasihat Pak B.J. Habibie ke saya. Saya pernah hadir ke rumah beliau 2 kali di Kuningan. Karena kebetulan cucu beliau juga ada yang berbakat main sepak bola dari adiknya beliau. Cucu dari adiknya beliau. Rafid Habibie. Coach Indra, saya juga dikenalkan waktu itu dengan Ibu Rahmawati, terus siapa lagi waktu itu, karena kebetulan lagi banyak di situ rumah. Dan terakhir pertemuan yang kedua nonton film beliau gitu. Dan saya cukup terinspirasi dengan beliau gitu. Karena saya hanya 5 menit diberikan kesempatan untuk bicara sepak bola. Bayangkan saking cerdasnya beliau, menit ke-6 saya diceramai tentang sepak bola. Coba, coach, kalau coach ingin berhasil menjadi coachnya tim nasional Indonesia, jangan kelola tim nasional secara konvensional. Ilmu pengetahuan dan teknologi, sport science harus dilibatkan. Tapi ada yang kedua yang paling. Untuk suksesnya seseorang, skill yang coach bangun ke pemain itu hanya 20%. Dalam tanda kutip, bukan berarti harus bermalas-malas latihan. 80% ditentukan oleh mental dan spiritual. Saya kaget seperti itu. Karena saya sudah melakoni beberapa pertandingan, termasuk pertandingan lawan Vietnam di Sidoarjo itu. Saya review, ada yang kalah 1-0 menit ke 83, hanya mengucapkan Tuhan, tolong saya Tuhan. 4-1 akhir pertandingan. Lawan Qatar babak pertama 6-1, saya minta tolong Tuhan. Jadi 6-5. Dan banyak pertandingan-pertandingan lain. Di SEA Games Tuhan, saya lawan Brunei butuh 8 Tuhan. Tolong saya Tuhan. Dikasih 9. Ini tidak bohong. Jadi apa yang diomongin oleh Pak Habibie itu benar adanya. Saya menyusun pemain lawan Vietnam waktu final. Tadi video yang diputarkan. Kalau saya melihat video itu terharu banget. Saya benar terharu banget karena saya ingat ibu saya. Karena ibu saya lah orang yang membesarkan tapi tidak melihat kesuksesan saya. Ini yang menjadi penyesalan saya. Ibu saya meninggal pun saat saya ke Iran dan minta telepon sampai di airport, nak tolong ibu ditelepon. Kebetulan saat saya datang di Soekarno-Hatta, bagasi hilang 4. Saya urus bagasi. Lupa saya telepon ibu saya, pagi-pagi beliau meninggal. Nah, ini yang untuk saya menjadi dosa besar untuk saya. Apa saya lakukan? Ya, saya selalu akan berbuat baik pada semua orang dan memperjuangkan cita-cita ibu saya. Saya susunlah pemain-pemain 11 itu berdasarkan skill saya dan berdiskusi dengan skill-skill para pelatih. Dan saya pilih tetapkan 11 pemain terbaik menurut skillnya. Main 2 kali 45 menit, 1-1. Dengan skill saya juga, saya ganti Dimas Derajat, masuk Mukhlis Hadining keluar. Ini menurut skill saya, itulah cara untuk bisa menang dengan Vietnam. Masih tetap 1-1 sampai 2 kali 15 menit. Saya pilih untuk 5 penendang penalti terbaik tim nasional Indonesia. Karena dilanjutkan dengan penalti 5-5.
sebelum hari H pertandingan final, ada 2 hari kita off. Dan saya melakukan penalti latihan di situ. Evan Dimas setiap menendang di latihan masuk. Begitu hebatnya skill Evan Dimas. Zulfiandi, begitu hebatnya Zulfiandi, skillnya penalti, setiap menendang masuk. Maka saya tetapkanlah berdasarkan skill, dialah penendang terbaik saya. 5 orang. Bayangkan, Zulfiandi dan Evan Dimas tidak masuk. Yang ke-6, saya menentukan. Vietnam masuk, Indonesia masuk. Yang ke-7 saya menentukan. Indonesia nggak masuk. Vietnam juga nggak masuk. Skor 6-6. Saat penendang ke-7 dan ke-8, ada video di YouTube itu. Saya rendahkan diri saya dengan bentuk sujud. Saya belum tahu itu sujud saya itu, apakah sujud itu diterima oleh Allah? Enggak. Saya pakai celana pendek, enggak wudhu. Tapi Tuhan pasti tahu, saya merendahkan diri. Saya tobat setobat-tobatnya. Tolong Tuhan, tentukan penendang ke-8 ya Allah. Cepat ya, bukan Rabbana atina, enggak. Cepat. Saya ingin membahagiakan bangsa saya ya Allah. Saya tidak ingin orang di dalam stadion ini menangis keluar ya Allah. Sudah 22 tahun, negara saya tidak pernah juara, Tuhan. Terakhir, tolong Tuhan, saya ingin mewujudkan ibu saya yang melahirkan saya, Tuhan. Doa ibu saya cuma 2. Berguna anak bagi keluarga dan bagi orang banyak. Tolong kasih kesempatan saya, Tuhan. Apa yang terjadi, coba? Orang yang tidak pernah masuk di latihan, coba. Ilham Udin Armain tadi yang menendang, menunjuk dia, dan dia minta menendang. Dan saya bismillah, silakan Ilham, bismillah Ilham. Tapi apa yang terjadi coba? Di situ juga saya tahu bahwa setan itu ada. Begitu saya tunjuk dia, apa kata setan? Indra Safri, dia nggak pernah masuk loh. Tapi kalau kita benar-benar sudah berserah diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala, jangan goyang, itu yang iman. Itu yang iman, yang nggak pernah goyang itu. Saya nggak pernah goyang. Karena saya bukan orang istimewa di agama. Saya bukan orang istimewa Allah Subhanahu Wa Taala. Saya orang biasa. Diperintahkan oleh operasional agama kita. Zikir kamu. Saya berzikir. Saya berzikir untuk melawan itu. Karena begitu saya, 1 titik saja saya tidak yakin dengan keputusan yang saya buat, saat itu bola tidak akan masuk. Dan bisa dibayangkan pergolakan keimanan saya waktu itu, menjaga iman saya waktu itu, Ilham ini melakukan hal-hal yang di luar kebiasaan penalti. Semua teori-teori penalti tidak dia lakukan. Dia mundur hanya 4 langkah. Coba ulang nanti video. Dia mundur hanya 4 langkah dan dia berjalan, bukan lari. Saat dia melakukan itu, saat itu juga setan ini pasti tidak masuk, ini pasti tidak masuk. Tapi dalam hati saya, karena saya ini udah berserah diri, kecil bagi Tuhan hanya memasukkan bola ke dalam gawang. Kecil banget. Dia jalan, yang lebih dahsyat lagi, kena tiang gawang. Coba. Saat kena tiang gawang itu, kalau saya berubah 1 titik saja, saya tidak yakin itu masuk, nggak akan masuk itu bola. Apa artinya? Jangan sombong. Jangan sombong. Dengan skill yang kita punya, karena ada orang yang menentukan sukses tidak suksesnya itu Allah Subhanahu Wa Taala. Jaga spiritual kita, jaga hubungan baik kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sesuai silakan menurut kepercayaan masing-masing. Silakan. Jadi jangan ada pesimis, UMKM terpuruk, gampang bagi Allah. Asal niat baik, bismillah baik, usahakan. Kapan suksesnya? Tunggu kata Allah. Dan saya sudah dapat pembuktian-pembuktian itu. Makanya untuk saya sepak bola segalanya. Bukan lagi sebagai
kalau dulu mungkin untuk mencari sesuap nasi, tapi sekarang izin Allah, sepak bola bagi saya banyak artinya. Mudah-mudahan bisa menginspirasi saya, menginspirasi kita bersama, supaya negara kita bisa hebat oleh kita sendiri dan berdiri di kaki kita sendiri. Terima kasih Mas Aris, Mas Saiful, Mas Ari yang sudah memberikan kesempatan. Mudah-mudahan ada manfaat untuk kita bersama. Untuk merah putih kita, untuk bangsa kita. Akbar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, keren Coach. Merinding mau nangis ya Coach. Ya Allah. Asli ya Allah. Iya, jadi kalau ini nggak bisa kita merangkum apa yang disampaikan Coach Indra Safri, tapi benar-benar dari hati yang kita tangkap. Jadi kalau UMKM pengen survive, pengen bisa fight back, itu ternyata mental dan spiritual yang dibenahi, terutama di spiritual. Jadi Coach Ari tadi sempat nanya, pelajari cara komunikasi interpersonal skill-nya Coach Indra Safri gimana gitu. Ternyata komunikasi dengan Tuhan beliau yang sangat kuat. Itu yang membuat timnas tahan banting, energinya terasa luar biasa. Masya Allah, luar biasa banget juga antusias dari teman-teman di chat ya, Masya Allah. Semua ternyata nggak cuma kita aja Mas Ibu, Coach Ari ya, yang lain juga merasakan sesi yang spesial banget malam hari ini, Masya Allah. Coach, kalau tidak salah ya, saya sempat membaca biografinya Coach Indra Safri. Coach Indra Safri ini dilahirkan di Sumatera Barat ya. Betul. Di Sumatera Barat, di Batang Kapas, pesisir selatan, Batang Kapas, Sumatera Barat. Ya. Saya pengen teman-teman di sini yang daerahnya paling dekat dengan daerahnya Coach Indra Safri, silakan raise hand, silakan bisa bertanya langsung, berkomunikasi dengan Coach Indra Safri. Silakan. Kasih satu ini ya, satu orang untuk interaksi langsung dengan langsung dengan Coach Indra Safri. Salah satu coach terbaik di Indonesia dan sekarang di AFC ya Coach ya, udah Asia ya untuk ini ya. Untuk ya, alhamdulillah saya orang pertama juga yang duduk di komite tekniknya AFC, dan sekarang demi kepentingan yang lebih besar, saya meninggalkan karir pelatihan saya kontrak di PSSI untuk menjadi direktur teknik PSSI, di mana sana nanti saya akan bisa membuat kebijakan-kebijakan untuk perkembangan sepak bola yang lebih baik. Dan kampung saya sebenarnya lebih desa lagi, Mas Aris. Jadi kecamatannya Batang Kapas itu ke hulu sungainya itu 4 kota mudik, desanya itu dusunnya Lubuk Nyiur. Itu ya kayaknya masuk listrik, yaitu setelah saya juara mengalahkan Korea itu gitu. Belum ada. Karena waktu itu saya pulang kampung diikuti oleh beberapa TV dan melihat makam papa saya dan melihat rumah saya yang apa adanya gitu kan. Dan alhamdulillah setelah itu sekarang juga saya lagi mengusahakan. Kemarin saya ketemu dengan Pak Wamendes untuk bikin pilot proyek lapangan desa di kampung saya. Ya mudah-mudahan lah ada manfaat. Ya, Coach, ini masih banyak yang ngetik masih nangis terus nih Coach ya. Jadi iya. Kita aja bingung Coach Ari. Kita aja bingung, speechless. Iya, biasanya Coach setelah materi gini kita membuat up ya. Tapi malam ini kami nggak bisa tuh, nggak bisa ngomong mau apa lagi tuh, nggak bisa. Ya, kalah yang lagi teman-teman kalah ini. Teman-teman yang ada di atau mungkin di Sumatera Barat, siapa yang dari Sumatera Barat? Oh, ada teman-teman yang ada di Sumatera Barat, silakan. Ya, mana yang dari Padang, Atau dari Padang, ada yang dari Kalau Padang. Kalau Sumatera Barat kurang respon tuh pasti. Kalau Padang dia cepat gitu. Iya, ada yang dari Padang, teman-teman? Ada Bukit Tinggi, hadir Padang. Wah. Siapa yang mau berkomunikasi dengan Coach Indra Safri, silakan. Wah, ini sudah dipilih Mas Aris, dipilih panitia. Sudah dipilih. Oke. Boleh diperkenalkan dulu nih. Boleh diperkenalkan dulu. Perkenalkan dulu usahanya apa gitu, silakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adam. Alhamdulillah saya dipilih untuk bertanya kepada salah satu coach terfavorit dalam hidup saya, karena nggak gampang bangun tim sepak bola di Indonesia yang banyak banget. Saya mengomentari pertama untuk gimana cara coach membangun tim itu, menurut saya itu sangat luar biasa ya, karena dengan kebudayaan background yang masing-masing itu berbeda, coach bisa mempersatukan, apalagi niatnya lillahi ta'ala itu, mempersatukan anak-anak muda bangsa untuk mengharumkan nama bangsa. Sekali lagi selamat coach, saya sangat terharu sekali lagi. Oke, saya dulu kebetulan terakhir saya mengajar di salah satu trainer center ya di Kelapa Gading, ya gadget lah. Kebetulan untuk coaching salah satu beberapa sales tertentu di retail, saya nggak sebut merek karena saya udah resign. Kebetulan 6 tahun lalu saya mengalami kejadian harus mengundurkan diri dari perusahaan, dan saya jatuh sakit karena saya terkena sakit lah, dan saya bangun usaha dari nol, yaitu jualan roti bakar, iga bakar. Saya jatuh. Saya ingin menanyakan gimana coach menentukan tim, karena saya tahu sendiri, saya pernah bangun tim untuk dagang yang small business saja itu susah gitu, karena kan trust ya. Nah itu saya bingungnya tuh gimana coach mempertaruhkan trustnya ke salah satu tim, beberapa orang-orang yang kebudayaan itu beda, apakah dengan cara melihat dari backgroundnya, atau ada komunikasi secara pribadi, atau seperti apa coach? Terima kasih, pertanyaan cuma simpel. Terima kasih kesempatan Evapora. Saya coba jawab cepat aja. Di awal saya sudah bilang tadi bahwa di 2011 saya disodorkan orang 58 pemain oleh pengurus PSSI yang saya nggak tahu kualitasnya. Jadi kalau menurut saya, kalau membangun suatu tim, rekrutmennya penting. Ya kan, tadi bismillah penting. Kita sudah bismillah, kita berniat benar-benar ini, kita mau curahkan, abdikan diri untuk menjadi pelatih sepak bola saya gitu. Nah, karena saya sebelumnya juga memilih itu tahun 2007, saya memilih antara pelatih sepak bola atau menjadi kepala kantor di PT Pos Indonesia. Saya pilih itu Mas Ari, karena saya berempat, saya dan anak laki-laki saya memilih sepak bola, istri saya dan anak perempuan saya memilih tetap bekerja di PT Pos Indonesia. Tapi draw kan, tapi nggak ada penalti karena saya harus mutusin. Nah, di agama kita, saya Muslim, pemimpin rumah tangga itu kan laki-laki. Dan saya bilang, bismillah, ini keputusan Bapak, saya akan ambil sepak bola. Ya itu tadi, tapi ketemu dengan dinamika selama 3 tahun, hampir bubar itu, ya itu tadi. Rekrutmen penting, ya kan? Karena kita akan menentukan squad, akan menentukan game plan, akan menentukan strategi kita untuk menghadapi lawan. Kalau di dagang atau diusahakan untuk mencapai suatu tujuan kesuksesan, sama kesuksesan. Penting ya kita mencari pemain. Makanya jangan ada dusta di antara kita. Saya sering sampaikan juga di kantor-kantor, kalau menjadi di perusahaan-perusahaan, kalau itu berbicara, pilih orang sesuai dengan kapasitasnya dan kompetensinya. Nah, yang di awal itu banyak dusta di antara kita, dan saya rekrutmen, dan saya pilih pemain berdasarkan kriteria. Dan ada parameternya. Karena ini sepak bola, skill sepak bolanya harus bagus, kemampuan taktikal dan kecerdasannya harus bagus, kemampuan fisiknya bagus, mental dan spiritualnya harus bagus. Saya malah menambah golongan darah, saya penting tahu untuk menempatkan posisi orang. Karena di Jepang, nah ini masalah sport science yang diingatkan Pak Habibie ke saya. Tidak bisa lagi itu kita konvensional. Ya kan? Walaupun kita ngurus UMKM, jangan dipikir UMKM tidak perlu teknologi, tidak perlu informasi. Ya kan? Nah, jadi saya pilih pemain juga golongan darah saya tentukan. DNA sidik jarinya juga saya lihat. Karakternya juga saya psikotes semuanya. Informasi tentang kesehatannya, tentang medisnya saya
general check up. Makanya kadang-kadang terakhir di SEA Games itu orang kaget banget ya. Kok saya memilih pemain kok yang aneh-aneh begitu? Penempatan pemain kok Osvaldo Hai saya tempatkan sebagai striker. Itu kan banyak dicela orang di awal. Sangat dicela orang. Orang tidak yakin. Bahkan dia bilang di SEA Games kemarin itu grup saya itu grup neraka. Nah, cuman saya itu tadi saya bercanda aja. Saya bilang ke media, neraka itu hanya ada di akhirat. Di dunia nggak ada neraka. Ya kan? Jadi salah kalian kalau bilang Indonesia itu berada di grup neraka. Karena kita satu grup dengan Thailand, satu grup dengan Vietnam, ada Indonesia. Nah, ini dibilang grup neraka. Menurut saya grup neraka kan cuma ada di akhirat. Tidak ada tuh di dunia neraka. Nah, yang memang terjadi, kita lolos. Osvaldo Hai yang dari winger saya pindahkan ke striker. Top skor dia di sana. Masalah psikotes, makanya pentingnya rekrutmen. Memilih teman gitu maksudnya kalau diusaha gitu. Harus benar gitu. Marinus itu nggak pernah ada yang patuh Marinus sama dia. Tapi setelah saya psikotes, saya tahu persis bagaimana saya memperlakukan Marinus. Akhirnya apa? Hashtag Marinus anak baik tuh. Dan dia top skor dan dia mengantarkan Indonesia juara AFF U22. Bagaimana kita mengelola orang? Karena kita sebagai, makanya kita diskusi di teman-teman pelatih. Akhir dari kepelatihan itu leadership, kepemimpinan. Akhir dari usaha itu juga bukan pandainya kita mencangkul, tapi bagaimana kita bisa memimpin, mengeksploitasi, memaksimalkan orang. Makanya mungkin yang hadir di sini adalah pimpinan-pimpinan UMKM. Nggak bisa kita hidup sendiri. Kita harus memaksimalkan orang lain. Bahkan 2013, ahli metafisik pun saya libatkan, Dr. Arkan waktu itu kalau nggak salah. Pengaruh nama juga. Dan saya juga, kalau orang mau belajar dari manajemen permainan sepak bola, kalau dia benar-benar mau belajar dasar. Ini pernah saya sampaikan di LC, di acaranya Bang Karni Ilyas tuh waktu itu. Judulnya Merajut Bangsa. Saya sampaikan tuh, kalau Indonesia ingin bersatu pakai manajemen permainan sepak bola. Apa tuh manajemen permainan sepak bola? Ada kiper, ada bek kanan, ada striker, ada holding midfield, ada winger, ada pelatih, ada wasit. Untuk mencapai satu tujuan yaitu gol. Golnya akan tercapai kalau apa? 11 pemain tersebut jalankan tugas menurut fungsi masing-masing. Jangan penjaga gawang mau jadi striker, striker mau jadi pelatih, pelatih mau jadi pemain. Nah, nggak bisa. Bahkan sempat menyindir saya waktu itu di LC, kalau bangsa ini ingin bersatu, tidak perlu rajut-rajut banyak. Jalankan fungsi masing-masing sesuai dengan kapasitasnya. Jadilah politikus-politikus yang baik. Jadilah pimpinan-pimpinan yang baik. Jadilah ustadz-ustadz yang baik. Kerjakan apa pekerjaan ustadz, pekerja politikus, aman tuh negara. Nah, ini permainan sepak bola. Di UMKM juga gitu, cari orang-orang yang tepat. Kalau posisi, nah ini satu lagi. Jangan segan-segan memindahkan posisi orang. Karena orang, manusia, selalu ingin hidup dengan kenyamanan. Contoh, Asnawi Bahar, saya pindahkan dari posisi holding midfield ke posisi bek kanan. Karena menurut data yang saya punya dan golongan darahnya AB, orang golongan darah AB tidak bisa dia memimpin di dalam. Tidak bisa banyak kesulitan. Oke, saya pindahkan ke bek kanan. Tidak mau dia. Bapaknya karena kebetulan pelatih juga protes saya. Kalau anak saya jadi bek kanan, nggak mungkin, Coach. Dia sudah benar-benar nyaman. Nah, ini kata-kata nyaman ini. Dia nyaman di main holding midfield. Menurut dia, tapi menurut saya, sebagai orang, sebagai pimpinan, yang akan memaksimalkan dia, bek kanan. Tapi sebagai pemimpin juga jangan asal pindahkan gitu. Saya bicara dengan Hasnawi, kamu punya potensi ini. Kamu punya kelemahan ini. Kamu harus main di bek kanan. Nggak mau dia. Nah, karena pimpinannya juga harus tegas loh. Selalu saya bilang ke pemain-pemain saya atau ke tim saya, di antara kita nggak ada yang lebih penting. Saya nggak lebih penting dari kitman dan lain sebagainya. Tapi ingat loh, saya bosnya. Karena kalau institusi tanpa bos, tanpa leader,
Nggak bisa. Ya. Leader dan bos berbeda, nanti lain waktu kita bahas. Kepemimpinan. Nggak mau tuh Asnawi. Akhirnya saya bilang 2 pilihan kamu Asnawi. Terima kasih. Kamu sudah datang di TC Tim Nasional. Kamu ada pilihan 2. Besok pagi kamu keluar dari Hotel Sultan dan kembali ke Makassar, atau kamu ikut coach. Dan coach akan bertanggung jawab dengan keputusan coach. Sampaikan ke dia. Coach akan bertanggung jawab dengan keputusan coach. Apa artinya? Saya akan maksimalkan ke dia di situ. Dan dia tidak akan ada gantinya. Nah ini. Dia coba sekali dengan mengurutu kalau bahasa Padangnya. 2 kali mungkin agak nyaman. 3 kali. 4 kali, 5 kali. Sekarang dia adalah bek kanan terbaik. Dan dia main di Korea. Menjadi duta budaya Indonesia di Korea. Banyak contoh lain. Fadil Sausu main bek kiri, saya ganti ke holding midfield. Holding midfield tak tergantikan di Bali United sekarang. Ini penting. Jadi itu Mas Adam, saya yakin ya Mas Adam akan sukses. Ya. Amin. Sukses itu hak semua orang. Amin. Sukses itu hak semua orang. Terbaik insight-nya Coach Indra. Jadi di sini sebutkan ya, jangan sekali-sekali menempatkan orang hanya berdasarkan kenyamanan, tapi berdasarkan kapasitasnya. Dan sebagai leader, sebagai coach, kita harus bisa melihat orang ini punya potensi bertumbuh. Dan antipatinya bertumbuh itu nyaman. Makanya kalau nyaman-nyaman itu udah pasti nggak benar. Luar biasa. By data ya. Masya Allah. Research by Sport data. science. Sport science. Ternyata benar-benar diterapkan ya di mana? Di Timnas. Padahal kita dulu sempat heran juga Mas Aris ya. Biasanya kan kalau pemain Timnas Indonesia kelemahannya itu stamina gitu. Yang kita heran dari U19 itu adalah dia sampai main 90 menit, habis itu perpanjangan waktu, tapi staminanya masih luar biasa. Nah itu menarik tuh Coach. Itu gimana membangkitkan stamina dari Timnas U19 waktu itu Coach? Ya, wah ini agak teknis nih. Jadi memang saya bilang tadi, yang saya bangun skill sepak bolanya, kemampuan taktikalnya, dan kecerdasan sepak bolanya, fisiknya, ya kan, dan mental dan keempat ini tidak ada yang lebih penting. Ini sama pentingnya. Dia kalau fisiknya juga bagus, mentalnya mau lihat Korea aja udah kayak melihat apa gitu, ya udah fisik hilang gitu. Atau fisiknya hebat, taktiknya nggak hebat gitu. Dia mau misalnya taktiknya dia mau ke Padang tapi ke Papua dulu, ya habislah. 7 menit ke 70 udah habis dia gitu. Taktik juga, skill juga mempengaruhi. Jadi empat-empatnya kita harus bangun. Mungkin di dunia usaha juga begitu. Skill bangun, kemampuan fisik bangun. Ya enggak mungkin lah orang sukses kalau misalnya ya malas-malasan, fisik nggak bagus, mental nggak bagus, ya nggak mungkin. Ya jangan dipikir, jangan juga diberatkan Allah gitu. Nggak bisa tuh. Hanya berdoa-doa doang ya nggak bisa juga gitu. Tapi apa yang saya sampaikan hari ini yaitu ke pemain juga selalu saya sampaikan. Ya kan? Tugas dia hanya berjuang. Kalah menang bukan dia yang menentukan. Dan itu selalu setiap saya bangun tim, tugas kamu pemain hanya berjuang dan melaksanakan apa yang saya lakukan, yang saya perintahkan. Karena kita yang bosnya, kita yang leadernya. Bayangkan lawan Korea Selatan itu kan yang kita lawan yang fisiknya kuat-kuat juga. Taktik saya sederhana banget kok. Jadi taktik ini rupanya juga jangan kayak buku yang harus dibaca banyak-banyak. Apa yang saya sampaikan? Ya udah kita analisa, kita sepakat Korea lebih bagus, pemainnya tinggi-tinggi. Saya sampaikan hanya 3 poin. Evan, begitu bola ada sama Maldini dan Ilham Udin Armain, kamu wajib ada di 2 meter di atas titik penalti atau di garisnya 16. Oke, coach. Hati-hati kamu. Kalau kamu tidak jalankan 2 kali, 3 kali kamu bisa ganti. Sebagai leader, kita harus ada penekanan. Ilham, Maldini,
kalau kamu dapat bola, tidak satu pun, baik itu corner kick, baik itu kamu dribbling bola, tidak satu pun bola kamu angkat. Bola harus selalu kamu kasih ke Evan dan cutback bola. Bola harus menyusur tanah. Orang-orang tinggi coba main bola di bawah gimana coba. Bayangkan taktik yang sesederhana itu, yang orang para pengamat sepak bola di luar waktu itu, Indonesia harus bla bla, harus begini, harus begini, harus begini. Hanya dengan taktik sederhana itu. 3-3 gol bisa dilihat lagi terjadi oleh skema dan taktik yang sama. Blow on enggak Korea itu. Kalau 1 gol aja saya rubah taktik, 2 gol lagi itu mungkin lawannya pintar gitu. Ini 3 gol dengan skema sama, dengan taktik yang sama. Itu Indonesia yang blow on atau Korea yang blow on gitu. Makanya saya bilang, kita tidak hanya menang gol, tapi menang segalanya. Tapi ada juga orang Indonesia yang marah ke saya. Indra Safri sombong. Saya mengangkat bangsanya, dibilang juga saya sombong. Gitu. Nah, ini mental-mental yang terjajah 450 tahun Belanda. Ini nggak pernah terkikis, Mas Aris. Masih ada terbekas di dalam diri. Gitu. Saya udah nggak ada. Saya udah clear di situ. Saya melihat orang hidung mancung udah biasa aja, nggak ada, sama saja. Jadi fisik itu yaitu akan hebat kalau mentalnya bagus. Itu Mas Saiful.